Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Marilah kita berdoa dulu sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa mulai. Alhamdulillah cukup. Nah, kita masuk kembali ke tema 9. Kali ini kita ada di subtema 1, pembelajaran ke-3. Siapkan bukumu, buku paketmu, LKSmu, dan peralatan tulismu. Masih dengan Pak Joko, mari siapkan semangatmu, kita belajar bersama. Ayo kita membaca teks berikut ini. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi, non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Kita jelaskan dulu untuk yang pertama, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang kecil yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Membutuhkan berjuta-juta tahun, minyak bumi dan gas akan tersedia lagi. Nah, jadi sumber energi ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbaharui diri sendiri. Ada pula yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, angin, dan lain sebagainya. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Nah, sumber-sumber energi ini seperti matahari, air, dan angin merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui atau juga bisa disebut sebagai sumber energi alternatif menggantikan energi utama seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Tapi kita tetap harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita mempunyai teknologi dan kemampuan, maka kita bisa mengolah sumber energi ini menjadi energi masa depan atau energi alternatif yang lebih baik dan ramah lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat sumber energi matahari dengan cara mewawancarai narasumber. Narasumber adalah orang-orang yang ada di sekitarmu saja. Masih ingatkah kamu dengan wawancara? Wawancara adalah cara mencari informasi tentang suatu hal dari narasumber. Nah, narasumber adalah seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Itulah narasumber. Dalam wawancara ada tahapan wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Dalam tahap persiapan, kita harus menentukan topik atau tema wawancara.
menentukan narasumbernya, juga membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Itu adalah tahapan persiapan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini yang pertama, kalian harus menemui narasumber yang sudah membuat janji sebelumnya. Perkenalkan diri kalian pada tahapan ini, kemudian sampaikan tujuan wawancara. Selanjutnya, lakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik wawancara. Kemudian, tulislah hasil wawancara dengan narasumber. Yang terakhir, akhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Itu adalah tahapan pelaksanaan wawancara. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan penyusunan laporan. Setelah selesai melaksanakan wawancara, buatlah laporan hasil wawancara. Buatlah laporan dengan bahasa yang mudah dipahami. Susunlah laporan menggunakan susunan yang lengkap, jelas, dan sesuai dengan kenyataan atau fakta. Nah, sebelum wawancara, yang pertama, kalian cari dulu siapa narasumber yang akan kamu wawancarai. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan pada narasumbernya. Buat beberapa pertanyaan ya. Kemudian tuliskan hasil wawancaramu mengenai manfaat energi matahari dalam peta pikiran yang ada di buku paketmu seperti gambar berikut. Nah, silahkan dikerjakan dengan cermat. Cukup ini dulu anak-anak yang kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi bimbingan orang tua, dan jangan malas mencatat. Pahami pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.